Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kita yang kesekian kali ini, seperti yang saya janjikan sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai penyelesaian dari gambar daerah himpunan jika pengerjaannya itu dilakukan secara manual. Jadi di sini saya berikan 4 contoh yang berbeda. Seperti yang sudah saya berikan di video sebelumnya, bahwa tanda pertidaksamaan itu adalah ada 4 kemungkinan: lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Jika keempat tanda ini dituliskan dalam atau digambarkan dalam koordinat kartesius, itu ada 2 bentuk, yaitu jika tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, maka garis yang terbentuk di gambar di koordinat kartesius itu berupa garis putus-putus. Sedangkan jika menggunakan sama dengan, maka garisnya garis lurus, garis utuh. Nah, untuk lebih jelasnya, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Nah, di dalam pertidaksamaan linear 2 variabel itu kita punya 2 daerah yang dipisahkan oleh garis ini. 2 daerah ini kita sebut sebagai daerah arsir dan daerah bersih. Kalau sesuai aturan di video sebelumnya, bahwa daerah arsir itu merupakan daerah yang benar, artinya dia memuat titik ujinya, berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. Sedangkan daerah bersih itu merupakan daerah yang salah, itu berupa bukan DHP. Nah, setelah kita tahu aturan-aturannya mulai dari daerah arsir atau daerah bersih, kemudian garis lurus atau garis putus-putus, sekarang kita mulai mengerjakan soal yang pertama. Langkah pertama, jika disuruh menentukan gambar daerah himpunan penyelesaian, itu kalau diberikan sebuah pertidaksamaan, maka dia harus diubah menjadi bentuk persamaan dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi bentuk tanda sama dengan, sehingga menjadi 3x min 5y sama dengan 30 menjadi 3x min 5y sama dengan 30, sama dengan 30. Setelah itu, setelah diberikan diubah jadi bentuk sama dengan, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Cara simpelnya seperti ini. Kita buat sebuah tabel X, Y, kemudian titiknya X, Y, 0. Yang pertama, kalau suatu garis itu melalui atau memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau suatu garis itu memotong sumbu Y, maka X-nya yang 0. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai Y-nya 0 kan. Berarti cara gampangnya yang punya variabel Y kita tutup. Berarti kan di sini punya 3X sama dengan 30. Berarti X-nya berapa? Ya tinggal 30 dibagi 3, 10. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 10,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y itu X-nya yang 0. Berarti yang punya variabel X kita tutup. Berarti kan tinggal min 5Y sama dengan 30. Berarti Y-nya 30 dibagi min 5. Kita peroleh min 6. Berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 6. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal gambarkan pada koordinat kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian 10,0 itu di sini 10,0 dan min 6,0. Karena nomor 1 ini garisnya atau pertidaksamaannya tidak memuat sama dengan, maka garis yang terbentuk adalah putus-putus. 2 titik ini kita hubungkan dengan 10,0, 0, min 6 dihubungkan. Jadi sebuah garis putus-putus dengan yang menandakan bahwa dia tidak mempunyai tanda sama dengan di sini. Setelah dipenuhi garisnya, sekarang tinggal kita cari daerah
himpunan penyelesaiannya yang mana, daerah arsirnya yang mana. Caranya ambil titik uji. Titik uji ini sebenarnya terserah, tapi untuk memudahkan perhitungan saya ambil 0,0. Tapi boleh titik lain selama titik itu tidak dilalui oleh garis ini. Nah, kalau saya ambil titik 0,0 itu kan letaknya di sini. Sekarang saya substitusikan ke pertidaksamaannya 3x min 5y kurang dari 30. Kemudian x-nya saya ganti 0, y-nya saya ganti 0, kurang dari 30. 3 kali 0, 0, 5 kali 0 juga 0, 0 kurangi 0 itu 0, lebih kecil dari 30. Pernyataan terakhir ini 0 lebih kecil dari 30 itu kan sebuah pernyataan yang benar. Kalau benar berarti dia merupakan DHP. Artinya daerah ini kan, garis ini kan membagi daerah jadi dua bagian, atas sama bawah. Nah, 0,0 ini kebetulan letaknya di atasnya garis, berarti semua daerah yang memuat 0,0 itu merupakan benar, berarti DHP. Kalau DHP kita arsir. Selesai. Itu untuk soal yang pertama. Bagaimana? Nah, sekarang kita menuju soal yang kedua. Dengan cara yang sama, soal nomor 2 saya tulis dulu. Min 6x plus 10y lebih besar sama dengan min 30. Yaitu kita cari titik potong sumbu x sama sumbu y dengan membuat y-nya 0 dan x-nya 0. Nah, kalau y-nya 0 sama seperti tadi ya, ini kita ubah dulu menjadi bentuk persamaan. Nah, kalau x-nya kalau y-nya 0 berarti kita tutup. Berarti kita punya persamaan min 6x sama dengan min 30. Berarti x-nya min 30 dibagi min 6 diperoleh 5. Nah, kalau yang kedua x-nya 0 berarti yang depan ini kita tutup. Kita punya 10y sama dengan min 30. Berarti y-nya min 30 dibagi 10, min 3. Jadi titik potong yang pertama adalah 5,0, yang kedua 0, min 3. Kalau sudah ketemu titik potongnya, kita gambarkan pada koordinat kartesius. Min 5,0 berarti sumbu x ini sama min 3,0. 0, min 3. Nah, dua titik ini kita gabungkan. Nah, garis yang terbentuk garis putus-putus atau garis lurus. Karena di sini mengandung sama dengan, berarti garis yang terbentuk adalah garis lurus. Nah, setelah ketemu garis lurus, berarti kita uji titik seperti tadi. Titik 0,0 kan tidak dilalui oleh garis, berarti boleh kita pakai uji. Masukkan ke pertidaksamaannya. Min 6x plus 10y lebih besar dari min 30. Min 6x plus 10y, maaf saya terus ulang dulu ya, 30. Kemudian x sama y nya saya ganti 0. Min 6 kali 0 ditambah 10 kali 0 lebih besar sama dengan min 30. Min 6 kali 0 itu 0, 10 kali 0 juga 0, 0 tambah 0 tetap 0. 0 lebih besar dari min 30 itu adalah pernyataan yang benar. Berarti ini merupakan DHP. Berarti 0,0 kan letaknya di atas garis. Di sini kan dia DHP. Kalau DHP ya berarti daerahnya diarsir. Seperti itu. Selesai untuk DHP nomor 2. Yang ketiga saya punya 8x plus y kurang dari sama dengan 24. Ubah dulu jadi bentuk persamaan. 8x plus y sama dengan 24. Terus titik potong sumbu x sumbu y nya sama y nya kita buat 0, x nya kita buat 0, y nya 0, berarti 8x sama dengan 24. Berarti x nya 24 dibagi 8 itu 3. Kalau x-nya yang 0 berarti y sama dengan 24. Udah y kan, berarti ya langsung dapat jawaban 24. Jadi kita punya titik 3,0 dan 0,24. Tinggal
tinggal kita gambarkan. Kita punya titik 3,0 dan 24,0. Ada sama dengan di sini, berarti garis yang terbentuk adalah garis lurus. Ini tinggal kita garis. Maaf ya. Ini harusnya melalui 3. Nah, seperti ini. Setelah digaris, sama seperti tadi uji titik 0,0. Substitusi ke soalnya. 8x plus y lebih kecil dari 24. 8 kali 0 ditambah 0 kurang dari 24. 8 kali 0 itu 0, 0 tambah 0 tetap 0. 0 lebih kecil dari 24, itu pernyataan yang benar. Berarti ini adalah DHP. 0,0-nya letaknya di mana? Oh, di bagian bawah. Dia DHP. Kalau DHP itu bersih benar, berarti harus diarsir. Seperti itu untuk nomor 3. Selanjutnya soal yang terakhir, yang nomor 4. Min 3x min 2y lebih besar dari 12. Ubah dulu ke bentuk persamaan. Min 3x min 2y sama dengan 12. Kita ubah ke bentuk, kita cari titik potongnya dulu. X-nya sama Y-nya dimisalkan 0. Kalau Y-nya yang 0 yang pertama, kalau Y-nya yang 0 yang pertama, itu berarti kita tutup, kita punya min 3x sama dengan 12. Berarti X-nya 12 dibagi min 3, itu kita peroleh min 4. Kalau X-nya yang 0 berarti begini. Y-nya berarti 12 dibagi min 2, itu min 6. Berarti titik yang pertama adalah min 4,0, yang kedua 0, min 6. Terus kita gambarkan pada koordinat kartesius. Ya, kita gambarkan pada koordinat kartesius. Min 4,0 itu berarti di sini. Min 6,0. 0, min 6. Tidak ada sama dengannya ya. Untuk sini berarti harus garis yang terbentuk adalah garis putus. Nah, garis lurus tapi putus-putus. Nah, setelah itu uji titik 0,0 sama seperti sebelumnya, substitusikan ke soal. Min 3x min 2y lebih besar dari 12. Min 3 kali 0 dikurangi 2 kali 0 lebih besar dari 12. Min 3 kali 0 itu 0, min 2 kali 0 itu 0, 0 kurangi 0 itu 0, lebih besar dari 12. 0 lebih besar dari 12 itu sebuah pernyataan yang salah. Kalau salah berarti ini bukan DHP. Kalau bukan DHP berarti 0,0-nya kan di sini. Dia bukan DHP, berarti nggak boleh diarsir daerah sini. Ya diarsir yang mana? Ya sebaliknya. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya pengerjaan untuk menentukan gambar daerah himpunan penyelesaian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebalikan dari soal yang tadi. Kalau soal 1 sampai nomor 4, itu kan kita punya bentuk pertidaksamaan suruh menggambar. Sekarang saya punya gambar DHP, suruh mencari pertidaksamaannya bagaimana. Langkahnya adalah kita harus cari tahu bagaimana cara menentukan pertidaksamaan dari gambar yang diberikan. Seperti ini. Garis ini kan dia melalui titik 2,0 dan 0,4. Nah, cara cepatnya, titik yang ada di sumbu Y ini sebagai koefisiennya X, dan titik yang ada di sumbu X ini sebagai koefisiennya Y. Maksudnya, jadi kalau kita gambar kepertidaksamaannya, kita buat kepertidaksamaannya, itu jadinya 4X plus 2Y. Jadi 4 di sumbu Y itu punyanya koefisien X,
2 di sumbu X itu punyanya koefisien Y, gampangnya dibalik. Kemudian di sini kita belum tahu tandanya ini lebih besar atau lebih kecil. Kita beri titik-titik dulu. Di sini lebih besar atau lebih kecil berapa? 8. 8 dapatnya dari mana? Koefisien 2 ini dikalikan. 8 kali 2 itu 8. 4 kali 2 itu 8. Nah, kemudian bagaimana cara mencari pertidaksamaan di sini tandanya? Tandanya adalah kita cek titik 0,0 yang ada di sini. 0,0 ini kan kena arsiran. Kalau kena arsiran, maka dia harus pernyataan yang benar, kan seperti itu. Jadi kalau saya ambil 0,0, berarti kan 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 dibandingkan dengan 8 itu harus pernyataan yang benar karena kena arsiran. 4 kali 0 itu 0, 2 kali 0 itu 0, berarti kan totalnya 0. 0 lebih apa dari 8 agar pernyataan ini bernilai benar. 0 itu kan biar benar dengan 8 kan harus lebih kecil. Ada sama dengannya apa enggak? Ada, karena garisnya garis lurus. Sehingga kalau di sini lebih kecil, maka tanda yang ada di sini juga mengikuti, harusnya lebih kecil. Jadi nomor 1, kalau ada soal gambar seperti ini, maka tanda pertidaksamaannya yang betul adalah 4x plus 2y lebih kecil sama dengan 8. Atau disederhanakan semuanya bisa dibagi 2, maka 4x bagi 2 itu 2x, 2y bagi 2 itu y lebih kecil sama dengan 4. Itu ya. Itu nomor 1. Yang nomor 2 pun juga sama, kita punya sumbu y-nya adalah min 6. Berarti min 6x. Di sumbu x-nya kan 8, berarti plus 8y. Titik-titik berapa? Min 6 kali 8, min 4, 8. Caranya sama, ambil titik 0,0, substitusikan ke sini. Min 6 kali 0 ditambah 8 kali 0, titik-titik min 4, 8. Sekarang kita cari tahu di sini. 0,0 kan di sini, harusnya kan dia kena arsiran semua. Kalau kena arsiran tadi merupakan daerah penyelesaian atau daerah yang benar. Berarti di sini harus benar. Min 6 kali 0 itu 0, 8 kali 0 itu 0, maka 0 tambah 0 itu 0. 0 dibandingkan dengan min 48 agar pernyataannya benar. 0 harus lebih apa dari min 48 biar benar? Oh, 0 itu harus lebih besar. Pakai sama dengan enggak? Pakai. Karena di sini garis lurus. Berarti tanda pertidaksamaan untuk nomor 2 adalah seperti ini. Jadi nomor 2 jawabannya min 6x plus 8y lebih besar sama dengan min 4, 8. Atau kalau disederhanakan menjadi dibagi 2 semua, min 3x plus 4y lebih besar sama dengan min 24. Seperti itu. Pun yang nomor 3 juga sama, sumbu y-nya itu 4, berarti 4x, sumbu x-nya min 10, berarti min 10y lebih apa dari 4 kali min 10, min 40. Dengan ambil titik uji 0,0 kita substitusikan 4 kali 0 dikurangi 10 kali 0 dibandingkan dengan min 40. 4 kali 0 itu 0, 10 kali 0 itu 0, 0 kurangi 0 itu 0 dibandingkan dengan min 40. 0,0 kan di sini kena arsiran. Kalau kena arsiran berarti dia daerah yang benar. Lah 0 dibandingkan dengan min 40 biar benar, maka dia harus lebih besar sama dengan, karena tadi garis lurus. Berarti dia masuk ke sini pun juga lebih besar sama dengan. Sehingga untuk nomor 3 pertidaksamaan yang betul adalah 4x min 10y lebih besar sama dengan min 40. Atau kalau dibagi 2, 2x min 5y lebih besar sama dengan min 20. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan yang ketiga ini, yaitu kita membahas mengenai bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian secara manual. Nah, setelah ini kalian menuju ke Google Classroom-nya. Silahkan di sana ada tugas kuis diselesaikan. Saya beri waktu maksimal 15 menit untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.